Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah kondisi di mana Raja Daud yang dihayati sebagai pemazmur itu mengalami situasi yang penuh dengan persoalan. Yang pertama, dia sedang jauh dari bait Allah, sedang jauh dari kondisi yang baik karena mengalami keterasingan, menjadi seorang yang harus berlari, mencari keselamatan, menjauh dari bahaya. Demikian pula menghadapi berbagai ejekan, berbagai hinaan karena situasi yang dia alami, terlebih lagi dari orang-orang yang memang tidak menyukai dia, dan itu tentu akan jadi beban tersendiri. Ada musuh secara fisik memburu kematiannya, ada situasi terhina karena orang-orang yang tidak suka kemudian memanfaatkan situasi yang dia alami menjadi tambahan beban. Dan dalam situasi seperti itu dia merasa jauh dari bait Allah, jauh dari rumah Tuhan, sehingga ada banyak persoalan yang semakin berat dalam hidupnya. Nah, dalam bacaan kita dikatakan bahwa dia mengaku dengan bertanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Artinya dia mengakui ada tekanan, dia mengakui ada kegelisahan, tapi kemudian dia mempertanyakan itu. Mengapa, kenapa, dan seterusnya. Dan kemudian dia perintahkan sendiri, kalau dalam apa yang saya baca itu, dia perintahkan sendiri kepada batinnya supaya berharap kepada Tuhan. Jadi dia tidak berhenti pada situasi yang tertekan, tetapi dia perintahkan pada dirinya, pada jiwanya, berharaplah kepada Tuhan. Kata yang dipakai di sini itu adalah yahal dan holil, yang artinya itu adalah menunggu dengan harapan yang penuh, menunggu dengan hati yang yakin bahwa Tuhan itu menolong, menyertai, dan memberkati. Jadi bagian yang pertama yang saya usulkan kita ya, kalau hati kita tertekan, jiwa kita tertekan, penuh dengan banyak pertanyaan, akui saja, nggak usah ditolak. Tetapi habis itu perintahkan diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, supaya kita berharap kepada Tuhan. Supaya tidak berhenti pada situasi yang menekan, tetapi berharap akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Walaupun kita tahu ada masa yang gelap, tetapi berpengharapan akan terang hidup. Itu yang harus kita terus pelihara. Caranya apa? Perintahkan, omongkan, sehingga itu akan menjadi bagian yang muncul dalam pikiran kita, di dalam otak kita, tentang berharap kepada Tuhan. Jadi perintahkan. Tidak boleh menyerah pada kenyataan, perintahkan untuk berharap. Yang berikutnya lagi dikatakan bahwa bersyukur sebelum peristiwa berubah. Keadaannya masih tertekan, situasinya masih buruk, tetapi bersyukurlah. Walaupun akan nantinya bersyukur, tetapi rasa itu sudah dibangun sejak sekarang. Gimana caranya? Dengan memulai dari apa yang kita punya, memulai dari apa yang masih melekat pada kita, memulai dari apa yang ada dalam kendali kita, sehingga apa yang di luar kendali kita lepaskan,
tetapi apa yang ada dalam kendali kita yang kita syukuri, dari situ kita memulai hidup. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Allah itu menjadi sumber pertolongan, pengharapan, situasi yang masih ada di depan, belum sekarang. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kita harus berharap? Saya pernah dapat informasi dan saya juga pakai dalam ilustrasi. Ketika saya berkhotbah gitu ya, ada kelompok tikus yang dimasukkan ke dalam tempat, diisi air sampai penuh, dan kemudian dia harus berenang, dia nggak bisa lompat keluar karena masih tinggi, dia harus berenang dan sebagainya, kemudian dia kelelahan, akhirnya tenggelam karena kelelahan, habis energi untuk berenang. Nah kemudian eksperimen kedua, ada satu kelompok diperlakukan sama persis. Bedanya adalah ketika kelihatan tikus itu mulai lelah, diangkatlah tikus itu, dibuat kering, dikasih makan keju, dan kemudian dibiarkan menghadapi kondisi yang normal. Kemudian dia berhadapan lagi dengan situasi yang sama, ada di dalam air yang harus berenang sepanjang waktu, dan data menunjukkan kelompok tikus yang sebelumnya ditolong itu bisa melewati berkali-kali lipat dari waktu dibandingkan dengan kelompok tikus yang mati tenggelam kelelahan saat berenang. Kelompok yang mengingat pertolongan dan berharap ada pertolongan yang berikutnya lagi, mereka yang bertahan melewati masa yang panjang dalam perjuangan hidup mereka. Itu pengharapan. Semoga kita pelihara itu dalam diri kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Tuhan, Sang pemilik cinta dan harapan, menyertai dan menolongmu untuk memiliki harapan yang besar di masa depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.